Saya itu usianya 62 Mas Angga, Mas Galang. Ketika saya mau menjelang pensiun, saya tuh mempunyai keinginan untuk membuka catering dulunya. Oke. Istilahnya ibu selalu jadi seksi konsumsi gitu ya. Iya. Cateringnya gitu. Hobi ibu memasak ini ditekuni sejak muda atau menjelang pensiun atau gimana, Bu? Ya sejak muda Mas, Oh, sejak muda. Ya, karena kan tadi memang Bu Aziza ini dari muda itu dari masa sekolah udah jadi seksi konsumsi Gitu. Media sosial digunain, Ya, kemudian keluarga. jejaringan keluarga digunain, tetangga juga dimanfaatkan. Keren, Bu. Keren, Bu. Ilmu Sama itu foto. saya dapat dari dulu waktu saya dapat undangan dari Sang Mantap menjelang pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bu Mantap, dan apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja tentunya. Ya, karena kita tag podcast pada episode yang ke-5 ini ya, dengan suasana mendung juga. Mendung ya. Mendung bukan berarti gerimis, Iya. tapi kayaknya bakalan geledek nih. Ini Pak Bu Mantap, suasana di Jakarta saat kita tag podcast ini mendung sangat ya. Iya. Sebagai informasi, kemungkinan 2 jam dari sekarang kita bakalan pulang hujan-hujanan lah. Betul. Pastinya kita langsung basah-basahan lagi ya untuk hari Iya. Sabtu ini. Ya. Betul. Oke, Mohang, ini hari Apa? ini kita agak sedikit berbeda ya. Kenapa karena kita akan bukan mengundang, narasumber kita itu dari kota Kudus. Nah, Kudus. Oh, iya. berarti Sunan. wirausaha rokok ini pasti. Iya benar. Kayaknya iya. Kudus kota jarang-jarang. kretek ya. Jangan-jangan pengusaha rokok kali ini ya. Oke, nah ini tadi yang disebutin kamu salah ya. Kenapa? Ternyata ini agak beda nih. Kulit loh. Tahu nggak kulit apa? Waduh. Jangan mancing-mancing. Saya orangnya gampang ngepancing. Soalnya ini agak sedikit beda ya. Tentunya di kuliner juga nih ya. Nah, Udah, daripada kita kebanyakan ngomong, langsung kita telepon aja ya. Siapakah narasumber podcast Pensiun Berkarya episode ke-5 kali ini? oke, langsung saja kita telepon. Siapa ya? Ini gua hampir nelpon lagi. Salah nama, ampun. Hampir. Tut. Nggak ada NSP-nya. Iya, nggak apa-apa, ini bagus berarti. Halo, assalamualaikum. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Ibu Aziza. Iya, Ibu Aziza. Selamat sore Mas Angga. Ini Bu ya, ngeh Bu ya, atau ciren Bu ya dengan suara saya ya, familiar ya Bu. Kok ketahu Bu? Jangan familiar. Ya, nih Bu, saya Angga Bu dari Bang Mantap Kantor Pusat. Ingin ngobrol-ngobrol sama Galang terkait ya seperti biasa lah Bu ya. Ini salah satu kisah inspiratif ya, atau kisah sukses. Semoga harapannya Bu, seperti tujuannya podcast Pensiun Berkarya Bu, sebagai bentuk sarana edukasi dan inspirasi untuk para calon pensiunan dan pensiunan dalam mempersiapkan masa pensiunan agar tetap sehat, aktif, dan sejahtera. Dan kami juga berharap ya Bu, dengan adanya podcast ini ya dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi pensiunan di seluruh Indonesia. Amin. Nah, salah satunya kita ini amin. Makanya kita mengundang narasumber dari wirausaha kuliner ya. Ini Ya, kita betul. masuk kategorinya wirausaha kuliner ya, Muang ya. Betul. Jadi Bu, boleh cerita dong Bu, kalau Ibu nih dulu dinas di mana, terus kapan Nama pensiunnya, siapa, namanya dari siapa? mana, Iya betul. dinas di mana. Monggo Bu. Usianya berapa? Silakan Bu. Boleh. Saya itu usianya 62 Mas Angga, Mas Galang. Masih muda. 62. 26. Ya. 60. Oh iya. Iya. Dengan balik. Oh kembali ya Bu. Iya Bu ya. Oke Bu.
Saya dulu dinas di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Yang sekarang sudah alih status menjadi IAIN Kudus mulai tahun 2018 kemarin. Dinasnya itu Bu ya? Ya, dinas saya di Stain Kudus. Oh, Stain Tapi Kudus. sekarang menjadi IAIN Kudus, Mas. IAIN ya Bu ya. Berarti Ibu udah pensiun berapa tahun yang lalu, Bu? Saya pensiun per 1 Agustus 2017. 2017. Jadi sudah 4 tahun lah, Bu ya. 4 tahun ya Bu ya. 4 tahunan ya. 4 tahunan berjalan. Nggih, 4 tahun berjalan. Betul. Bu, selama pensiun Iya. itu Ibu ngapain aja sih? Kita pengen tahu. Iya nih, Bu. Ya sebelumnya gini Mas, ketika saya mau menjelang pensiun, saya tuh mempunyai keinginan untuk membuka catering dulunya. Catering. Karena gini, ya karena saya kan dulu kan sering kalau waktu masih sekolah diajak guru bantu memasak untuk menu yang mau dihidangkan. Kalau punya hajat pertemuan apa, itu kalau di sekolah, kalau dulu masih sekolah. Ya. Tapi ketika di kuliah juga gitu, ada gitu. dosen yang mau ada pertemuan dan wanita. Saya juga sering dipanggil untuk memasakkan soto ayam. Mempersiapkan konsumsinya, Bu ya. Iya, gitu. Sering dapat Terus di proyek kan samping itu memang. kalau keluarga juga begitu, sering membantu budi-budi kalau mempunyai hajat, hajat pengajian atau menikahkan putranya gitu. Jadi Ibu ini ya Bu ya, istilahnya Ibu selalu jadi seksi konsumsi gitu ya. Iya. Seringnya begitu. Tapi itu masih waktu mulai sekolah Mas, mulai di PGA. Mulai di PGA. Saya kan dulu kan PGA, tidak SMP, PGAN negeri 6 tahun khusus. SMA ya Bu ya, PGA itu ya. Kalau PGA itu SMP SMA. Oh, SMP SMA. Oh, namanya Ya, PGA. 6 tahun ya Mas. Langsung 6 tahun soalnya. Oh, 6 tahun. Oke. Lanjut, Iya. Bu, gimana? Oke Bu, lanjut Bu. Ya, terus ketika saya diangkat di Stain, dulu saya diangkat di IAIN Kudus. IAIN Di Kudus. IAIN Wali Songo. Ya. Dulu masih namanya IAIN Wali Songo Kudus. Iya Bu. Diangkat tahun 84 Mas. Oh, 84. Angkat tahun 84 ya, 1 Maret 1984. Iya. Terus kemudian saya ketika dinas ya sering itu kalau ada kegiatan misalnya 17-an saya diminta untuk bikin tumpeng. Oke. Terus kemudian ada ada waktu korban saya disuruh bikin gulai. Oke. Seperti itu. Memang Ibu sebenarnya secara basic memang suka memasak ya, Bu ya? Betul Pak, saya suka masak. Bu, hobi Ibu memasak ini ditekuni sejak muda atau menjelang pensiun atau gimana, Bu? Ya sejak muda Mas. Oh, sejak muda. Ya, karena kan tadi memang Bu Aziza ini dari muda itu dari masa sekolah udah jadi seksi konsumsi. Oh, gitu. Kebetulan Bu ya, saya memang kalau gua gua tuh nggak berbakat di bidang masak. Terakhir nih Bu ya, saya masak air aja saya gosong Bu. Alah, jadi tinggal tidur kok nyenengan. Dari airnya ada jadi kering. Oke, Bu Aziza, menurut laporan yang kita terima nih, dari Intel kita, bahwa Bu Aziza punya usahanya kerupuk kulit ya Bu ya? Iya, kulit kerbau Mas, dan dia dibedakan. Ada kulit sapi, ada kulit kerbau. Oh, beda loh. Kulit kerupuk. Iya Bu. Kulit kerbau. Kulit dari kulit kerbau gitu ya Bu ya, kulitnya ya. Iya. Oh, jadi kerupuk kulit yang berbahan baku kerbau gitu ya Bu? Iya. Nah, ini kita penasaran Lang ya. Bu, kenapa? Apa sih yang buat Ibu milih untuk menekuni usaha kerupuk kulit ini? Ya, karena saya kan pertama kan sudah sejak kecil saya dididik oleh ibu dan bapak juga nenek dulu. Itu adalah Mas usaha industri dari sejak nenek dan kakek saya. Kemudian turun ke ibu. Turunan yang keberapa nih, Bu? Turun ke saya. Gimana? Udah nurun ke berapa nih? Ke berapa generasi ya? Generasi Kalau nih. sekarang begini Mas, keluarga ibu saya itu 9 orang. Iya. 4
4 putri, 5 putra. Iya. Semuanya mempunyai home industri kerupuk rambak semuanya. Semuanya, Di samping Bu. pekerjaan yang bagus ya, Wah, ada yang oke ya. jadi Wah, tenang. ada yang jadi pegawai depak, kakaknya Iya. ibu saya. Ada yang yaitu apa? Itu loh Mas, apa itu beli dagang sayur, dagang sarung. Ada macam-macam ya di samping kain ya, itu. Bu, ya, maksudnya ya. Iya, di samping pekerjaan yang pokok itu juga membuat apa itu kerupuk semuanya. Kerupuk semuanya. Kerupuk. Berarti Itu semua punya berada home di industry, wilayah Bu. Kudus. Bu. Iya, Berarti semua semuanya punya home industry ya? Kudus. Iya, home industry ya. Iya. Di Kudus semuanya itu Mas. Oh, semuanya ya. Yang ada di Belantengan, ada di Purwosari, ada di Keramat, ada di Mutian dan ada di Serengatan. Tapi masih di wilayah kota Mas, tidak sampai ke desa. Bu, kalau Masih wilayah kota. iya, Bu. Oke. Ya. Siap. Ya. Ternyata memang turun temurun lah usaha ini. Jadi, Betul. Karena saya kan tadi kan gini, saya lanjutkan. Tadi kan saya sudah dididik sudah kecil Iya. membuat kerupuk. Kalau membuat itu, Mas, saya lama. Kalau musim panas itu minimal seminggu baru jadi. Kalau musim begini sudah masuk hujan. Maksudnya baru jadi tuh baru jadi bahan bakunya atau gimana, Bu? Bahan kereceknya yang mau digoreng baru jadi. Oh, kereceknya. Kereceknya yang mau akan digoreng. Ya. Kalau musim penghujan begini ya sampai 10 hari lebih karena kan harus mengganti sinar matahari dengan areng Mas. Areng. Tahu areng kan? Oh, iya. Areng Dipanggang dari gitu ya, kayu Bu, itu loh ya? yang Iya. dipanggang. Modelnya dipanggang. Kalau enggak dipanggang itu nanti ya istilahnya bahasa Jawanya itu diledek donotok gitu loh Mas. Yang artinya Bu Mantap dari berbagai macam daerah nih, Bu. Artinya apa tuh, Bu? Diledek itu apa, Bu? Ya sama begini, saya kan harus cerita dari awal cara membuatnya Mas. Oh iya. Nah, kalau cara membuatnya itu begini Mas. Ada 2. Yang pertama itu dari kulit kerbau yang kering. Yang kedua juga bisa dari kulit kerbau yang masih basah. Kalau musim korban itu kan banyak kulit kerbau itu di mana-mana di daerah-daerah banyak sekali. Itu bisa dibikin basah tapi dikeringkan setengah kering gitu loh Mas, tidak terlalu kering seperti apa ya, seperti kertas yang bisa dipotong itu. Masih basah gitu, tengahnya masih basah itu. Masih bisa buat. Nah begini, yang kering aja ya. Kering itu dipotong-potong segi 4, misalnya 30 kali 30. Kalau sudah potong 1 lembar, misalnya ada 1 lembar tuh biasanya sekitar 6 sampai 10 kilo Mas beratnya. Berarti dibikin kotak-kotak gitu ya, Bu ya? Kotak-kotak kecil gitu ya? Setelah itu kita siapkan api. Api kalau dulu pakainya itu pakai kayu Mas. Pakai kayu. Kayu dengan supet Mas. Iya. Supet yang jadi besi itu. Ya, Bu Haji, susah nggak sih Bu nyari bahan baku kulit kerbau ini, Bu? Kulit kerbau. Ya susah mudah Mas. Sekarang ya agak susah. Kalau dulu itu dari Mas, dari Jambi Mas. Jauh banget. Dari Jambi di-drop ke Purwogondo, namanya Pak Kaji Dimyati. Sekarang sudah turun-turun ke putranya Pak Kaji Por atau siapa gitu namanya. Berarti emang ada pengepulnya gitu ya Bu ya untuk bahan dasarnya. Kalau pakai kulit sapi nggak bisa Bu? Kalau kulit sapi saya nggak berani bicara Mas. Saya takut nggak bisa. Saya nggak bisa Mas. Aku pikir kurang lebih sama gitu Bu ya. Kulit sapi kan mayoritas kan lebih tipis. Iya. Kalau kerbau kan tebal. Itu juga harus pandai memilih yang warnanya kuning. Iya. Yang kuning itu kan berarti kan masih muda kerbaunya. Kalau sudah hitam itu kan berarti kerbaunya itu sudah tua. Karena nanti mempengaruhi hasil kerupuknya. Kalau muda nanti hasilnya itu putih-putih. Kalau sudah tua nanti hasilnya itu agak kekuning-kuningan gitu. Ya lanjutkan ya tadi dibakar.
setelah gosong bulunya kan hilang tuh Mas, menjadi hitam. Iya, betul. Nah, bawah hitam, yang bulu, yang dalam itu kan jadi, yang dalam itu kan bekas gajes sama daging Mas. Iya. Nah, itu dikerik semua, dalam dan luarnya menjadi coklat. Tadi kan hitam, menjadi coklat. Nah, setelah itu baru direbus. Rebusnya kalau kerbonya itu muda sekitar 6 sampai 8 jam. Iya. Kalau kerbonya tua 8 sampai 10 jam. Nah, itu kalau memasak itu mulai jam sore, nanti jam 10, jam 4, nanti jam 10 baru dientas atau diangkat. Berarti memang prosesnya cukup panjang ya Bu ya? Pantesan enak. Panjang dan berat Mas. Panjang dan berat Mas. Betul Bu. Nah, setelah itu ditiriskan, harus dipilih Mas yang sudah medok. Artinya medok itu cirinya kalau ditusuk dengan jempolan sudah tembus, itu artinya sudah medok. Artinya sudah mateng lah ya. Iya. Oke. Betul Jawa Mas. Udah kental ya Bu. Nah Bu, ngomong-ngomong Bu, kan tadi Ibu menyampaikan bahwa kalau pembuatan di musim kemarau gitu paling enggak 10 hari ya Bu ya. Nah dalam 10 hari itu Ibu tiap hari apakah ada yang goreng, ada yang baru dimulai, atau ada yang baru dibumbuin, ada yang baru dikerik, atau 10 hari itu sesuai dengan misalkan target Ibu 50 kilo dalam 10 hari ini sekali produksi gitu, apa gimana sih Bu pola produksinya gitu Bu? Enggak ya, sedikit Mas, satu tong tong itu biasanya ya 3 lembar gitu. 3 lembar. Tapi ini Mas, ini kan kalau dulu memang lembaran, Bu. Iya, kayak triplek memang lembaran Mas. Bener ya? Memang lembaran. Itu kan kalau kulit kerbo itu kan ditekuk jadi 2. Iya. Ini ditumpuk-tumpuk terus kemudian dikirim ke pengepul. Begitu memang lembaran. Oke, memang lembaran. Istilahnya lembaran. Memang betul kata Bu Aziza ya. Jadi memang prosesnya itu lama ya. Kemudian bahkan waktunya ada yang 10 hari. Kemudian kalau yang tua bisa 10 jam ya Bu ya tadi ya. Kalau yang rebusnya ya. Rebusnya ya. Kalau yang dagingnya agak mudahan 8 jam gitu Bu ya. Jadi nggak heran juga nih Bu. Kebetulan kan waktu itu kita pernah mesen kerupuk kulit Bu Aziza ya. Itu enak banget Bu. Renyahnya itu satu lantai makan itu dan habis hari itu juga. Langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bisa beli lagi ya Mas ya. Amin. Siap Bu. Nanti kita order lagi ya Bu ya. Oke Bu. Iya. Ya Bu, ngomong-ngomong Bu, tadi kan Ibu udah cerita prosesnya bagaimana, terus usahanya udah menurut Ibu dari turun temurun juga ya kan. Bahkan saudara-saudara Ibu juga semuanya punya home industry kerupuk kulit kerbau ini Bu. Nah ini Ibu kalau untuk benar-benar menekuni usaha ini udah berapa lama Bu? Ada dua tahap Mas. Yang pertama ketika saya masih dinas tahun 93 sampai 97 masih saya aktif ya? bikin sendiri. Masih aktif. Masih aktif saya udah mulai ya Bu ya? Oke. Dan kebetulan belum punya rumah, masih di rumah kontrakan saya. Tapi sifatnya saya gini Mas, saya bikin kemudian jadi teracak, saya serahkan ke ibu. Begitu terus sampai 4 tahunan. Nah setelah itu suami agak capek gitu loh, terus istirahat. Break dulu. Istirahat dulu. Setelah menjelang pensiun dan masuk pensiun, bulan saya kan pensiun bulan Agustus, bulan September akhir. Gimana ya kalau saya itu menekuni melanjutkan usaha orang tua, karena orang tua kan sudah tidak ada semua. Ibu kan sudah meninggal tahun 2016 menjelang hari raya. Berarti Bapak sebelum pensiun ya Bu ya? Berarti mulai greget lagi itu pas sebelum pensiun gitu ya Bu ya? Pensiun itu. Kalau sebelum pensiun tuh malah mau membuka catering saya. Masuk pensiun. Masuk pensiun itu bulan September. Iya, saya kok mau melanjutkan usaha orang tua. Tapi gini Mas, karena usia pensiun itu kan sudah tidak seperti dulu waktu masih muda. Saya terus-terang itu mengambil.
Tidak seperti jenengan masih kuat segalanya. Tapi menurut kami tuh pikirannya. iya Bu Azizah. Tapi menurut kami Ibu ini tetap produktif terus loh Bu, walaupun udah memasuki masa pensiun gitu ya. Ibu tetap bagaimana mencari celah supaya bisa beraktivitas dan produktif gitu loh Bu. Oke. Iya, benar. Terima kasih. Iya, Bu Aziza. Tapi kan harus disesuaikan dengan kondisi, Mas. Betul, Bu Aziza. Berarti tadi kalau kita garis bawahi lagi di periode pertama Ibu memulai usaha kerupuk kulit total 4 tahun ya Bu ya, sebelum break ya. Oke, kemudian menjelang pensiun atau memasuki masa pensiun total sampai saat ini berarti udah 4 tahun juga. Berarti kalau digabung hingga saat ini Bu Aziza sudah menekuni kurang lebih hampir 8 tahun ya Bu ya? Kalau dijumlah. Ya, tapi saya melihat ini Bu ya, prospeknya usaha Ibu ini cerah nih Bu. Ya, alhamdulillah. Tapi gini Mas, ini di masyarakat sudah banyak yang meniru. Oh iya, di luar keluarga Mbah Hadi ibunya itu kan namanya Mbah Kartini sama Mbah Hadi Wijoyo. Dan di luar putra yang 9 tadi itu sudah ada yang membuat banyak Mas. Oh, gitu Bu. Ada yang mempunyai merek Semar, ada yang Kijang. Mereknya itu binatang. Kalau di keluarga ibu saya itu mereknya Nama. Makanya saya melanjutkan merek nama dari Ibu HM Luhur Jaya. Mungkin saya belum sempat tanya ya dulu sama Ibu. HM itu maksudnya apa singkatannya? Hanya tebakan saya sendiri. Itu kan mungkin nama bapak saya kan. Bapak saya kan namanya Ahmad Saiful Hadi. M-nya kan ibu saya M, mungkin ibu saya Mujarwati. Jadi HM Luhur Jaya gitu. Itu hanya analisa saya sendiri. Tapi karena saya belum sempat tanya sama ibu kan. Ibu kan sudah tiada. Iya. Ngomong kalau dari dengar cerita Bu Aziza dari tadi ngomong merek itu kalau sekarang tuh brandnya udah kuat gitu. Iya betul. Wajar lah ya sudah tempo dulu usaha Bu Aziza. Bu Aziza, saya lihat Bu Aziza kan cukup aktif nih Bu ya menggunakan media sosial. Nah ini arahnya bakal ke sana nih Bu. Cara Bu Aziza memasarkan kerupuk kulit Ibu ini gimana sih Bu? Apakah melalui WhatsApp atau Facebook atau Instagram atau jangan-jangan Ibu ngiklan di TV Kudus gitu Bu? Kalau iklan belum mampu Mas. Tapi punya angan-angan, tapi belum mampu Mas. Akan saja. Begini yang kalau memang saat sekarang kan usia yang cepat dan canggih kan memang medsos Mas. Oh iya. Gitu. Melalui medsos ya, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui status. Kalau di lapangan kita bermasyarakat Mas. Tapi juga kami juga menggunakan ini anggota keluarga saya. Saya kan punya anak 3, sudah berumah tangga 2, yang 1 belum. Mereka kan juga punya komunitas juga Mas. Oh gitu. Ya. Jadi sambil manajemennya seperti itu. Pemasarannya anak saya kan mempunyai teman, juga mempunyai WA group. Nah, di sana dia juga memasarkan. Langsung dikirim ke WA ya Bu ya, di blast. Iya. Jadi saya dan anak saya yang kebetulan anak saya yang ketiga kan lulusan IT. Iya. Wah. Sedang dibuatkan untuk membuat semacam promo gambar-gambar untuk promosi desain ya Bu ya, materi promosi. Di samping itu juga teman saya dulu waktu masih dinas, namanya Pak Ngusan. Juga saya mintai tolong. Waktu saya masih di dinas itu kan bikin jurnal perpustakaan. Saya minta dibuatkan macam-macam, ada banner, ada slogan-slogan yang dibuat jadi banner gitu loh. Saya minta juga nggak tahu sama Pak Nusan itu. Berarti jadi anak kita berdayakan untuk promosi, juga suami. Dan alhamdulillah juga banyak yang pesen. Alhamdulillah. Di samping itu juga adik-adik saya Mas. Adik-adik saya kan saya keluarga banyak. 5, saya keluarga 10 orang. 5 cowok, 5 cewek. Yang di Kudus ada 4, yang 6 masih di luar semua. Jadi adik saya yang ada di luar ya
saya kasih itu tadi gambar-gambar untuk memasarkan Bu, kepada temannya. Kesimpulannya berarti Bu Azizah ini menggunakan seluruh networkingnya ya Lang ya. Betul. Media sosial digunain, Iya, kemudian keluarga. jejaringan keluarga digunain, tetangga juga dimanfaatkan. Keren Bu. Dan kita juga waktu itu kan membantu promosi usaha Iya, Bu Azizah ya, betul. waktu itu melalui Instagram dan Facebook. Dan itu Kita ilmu mengupload itu tuh. saya dapat dari dulu waktu saya dapat undangan dari Bank Mantap menjelang pensiun. Saya kan dapat undangan dari Bank Mantap Kudus. Iya, Bu. Acaranya adalah gathering Bank Mantap, sosialisasi Bank Mantap. Ya, gathering wirausaha Bu. Kan di sana kan narasumber kan menyampaikan yang dari Bali itu. Menyampaikan manajemen promosi. Iya, betul ketika Bu. Bank Mantap mau seperti itu. Jadi anggota keluarga diberdayakan. Mantap. Kan memang harus, kita kan sudah tua, Ya. nggak mungkin Pak megang IT sendirian. Ya. Kalau nggak dibantu dengan yang muda-muda yang lebih ahli. Gitu. Jadi itu saya terapkan gitu Mas. Iya, Iya, Bu. boleh dimaksimalkan Bu ya. Maksimalkan ya Bu ya. Luar biasa. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu nih. Ada 1 juta Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia memberikan tepuk tangan atau aplaus buat Bu Azizah. Keren Bu Aziza nih. Terima kasih ya Bu ya atas ceritanya nih Bu. Nah, kalau di masyarakat, kami kan bermasyarakat Mas, hidup bermasyarakat ya melalui pertemuan-pertemuan PKK, Bu. pertemuan senam, Ya. pertemuan muslimatan, pertemuan tahlilan Ya. dan lain sebagainya lah. Ya. Itu Ya. saya. Oke. Keren banget emang Ya, inspirasi luar sekali. biasa. Pokoknya kalau dibilang pemasaran gitu, udah Bu Aziza udah ahli lah. Ahli. Semua networking, semua media itu Ibu udah jajaki mulai dari keluarga, masyarakat, tetangga, Betul. anak-anaknya juga ya, Betul. muang media sosial khususnya ya. Dan tentunya kita sebagai binaan kita Bu Betul. Azizah, kita tetap support ya untuk Bu Azizah agar makin berkembang usahanya. Betul, Apapun setuju. kita bantu untuk Bu Azizah, mulai dari support melalui promo di media sosial Iya. ataupun memberitahukan kepada teman-teman kantor cabang untuk membantu promosi gitu Betul, loh. ya betul Muang. Nah baik Bu, tadi kan Ibu udah cerita nih dari A sampai Z. Nah sekarang Bu, boleh sih Bu untuk memberikan pesan untuk para pensiunan di seluruh Indonesia supaya bisa mengikuti jejak wirausaha dari Bu Aziza ini. Silakan Bu. Ada 2 Mas. Sebelum memasuki pensiun harus mempunyai ini pandangan ke depan. Sebelum pensiun apa sih yang bisa saya kerjakan nanti ketika memasuki pensiun? Karena waktu pensiun kan di rumah kan dari sejak pagi hingga sore kan biasanya kan di kantor atau bekerja di lembaga. Nah, kalau di rumah kan paling kan hanya masak, kemudian ibadah sholat, kemudian bermasyarakat. Nah di samping itu di sela-sela itu kan bisa kita gunakan. Jadi sebelum masuk pensiun harus mempunyai cita-cita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita nanti masuk pensiun gitu. Jadi ada manfaat yang bermanfaat bagi keluarga. Artinya mempunyai penghasilan tambahan selain gaji pensiun gitu. Nah, ketika setelah masuk pensiun tinggal melaksanakan. Tentunya tadi cita-cita harus disesuaikan dengan hobi Mas. Betul. Hobi betul, atau Bu. keterampilan yang dimiliki. Jadi potensi apa yang ada pada diri kita sendiri. Potensi. Potensi kita apa yang kita miliki. Nah, kita kembangkan ketika nanti masuk masa pensiun. Tentunya yang mempunyai penghasilan. Misalnya kalau olahraga jadi narasumber pelatih senam juga bisa. Itu kalau olahraga. Kalau ibu-ibu ya memasak, bisa menjahit juga bisa. Sekarang menjahit ini loh Mas, butik-butik seperti jilbab ini di Kudus saat ini banyak sekali yang berkembang pesat gitu loh Mas. Ya, Bu. Khususnya di wilayah kami Tumpang Krasa ini. Banyak sekali. Kalau saya membuka status tetangga itu, waduh dibutuhkan tenaga memasang mote itu loh, memasang
Berarti kesimpulannya buat Pak Bu Mantap harus persiapkan dulu ya masa pensiunnya, gali dulu potensi apa yang kita miliki berkaitan dengan hobi gitu ya. Betul, lihat dulu potensinya gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Tadi pesan-pesan untuk pensiunan di seluruh Indonesia. Kita tepuk tangan dulu. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Itulah Bu, tepuk tangan dari Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia. Nah, baik Bu Azizah, ini mungkin saya pertanyaan terakhir nih untuk Bu Azizah nih Bu. Kalau boleh tahu Bu, ya silakan Ibu mempromosikan nih di podcast Pensiun Berkarya ini nama usaha Ibu apa, terus kemudian kalau mau pesan kemana Bu? Ke nomor berapa gitu ya? Betul, silakan Bu. Silakan para pemirsa yang berbahagia dan yang arif dan bijaksana. Jangan lupa di dalam menyajikan menu makanan yang lengkap, pesanlah atau requestlah ke Kerupuk Rombak HM Luhur Jaya dengan nomor 087 829 488 473. Siap selalu untuk melayani Anda semua di seluruh Indonesia. Dan bahkan kami juga sudah dianomasi kontak sama mitra kerja sama kerupuk. Oh iya Bu. Mau diekspor ke luar negeri. Tapi saya baru nunggu. Sama orang khusus gitu. Tapi saya belum berani bagaimana caranya gitu. Siap. Ya, baik Bu. Saya belum berpengalaman soalnya. Ya. Siap. Gitu, Makasih Bu Azizah. Jangan lupa Pak Bu Mantap tadi yang kalau mau pesan atau nanti kita bisa infokan di bio YouTube kita atau Instagram kita atau Facebook kita. Pesannya kemana nanti kita kita taruh tuh nomornya Bu Azizah. Oke. Terima kasih Bu Azizah. Terima kasih banyak Bu Azizah. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu. Ya Bu. Amin. Sehat-sehat, tetap aktif dan tetap sejahtera. Tiada kata pensiun untuk berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Azizah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang. Gila, panjang kali lebar nih, luar Asli, biasa. Bu Azizah ceritanya ternyata ya kemana-mana ya. Wah, gua kira lang ya hanya masa jabatan pemerintah daerah aja ada 2 periode. Bu Azizah pun usaha ada 2 periode. Ya, 4 tahun pertama dan 4 tahun kedua hingga saat ini ya. Nggak menyangka ya. Iya, jadi 4 tahun pertama masih aktif tuh libur. Iya. Liburnya panjang sampai mau pensiun. Baru mulai lagi. Tapi nggak apa-apa, bagus maksudnya gitu. Dan ini usaha turunan keluarga juga ternyata ya. Jadi Bu Azizah itu memang udah merencanakan ya supaya masa pensiunnya tetap aktif, produktif juga dan menghasilkan juga tentunya ya Muhang ya. Ya, malah tadi Bu Azizah kepikiran pengen mengekspor. Gila ya. Gua juga waduh. Gimana tuh? Iya, keren ya maksud gua. Gak ada bayangan gua. Sudah purna bakti, masih produktif itu menurut gua keren banget. Keren banget. Kita nggak tahu tuh bakalan bisa kayak Bu Azizah atau enggak. Cuman Bu Azizah ngebuat kita semakin semangat nih lah. Benar. Kayaknya kita harus mempersiapkan masa pensiun kita mulai dari sekarang, jangan-jangan. Mau pensiun dini. Ya, gitu Pak Bu Mantap, usai sudah atau kelar udah. Iya, kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Azizah nih, pelaku wirausaha kuliner. Kuliner. Kebetulan kerupuk kulit kerbau ya. Iya, dari Kudus. Iya. Ya, dari Kudus. Nah, jadi Pensiun Berkarya Podcast episode 5 ini narasumbernya Bu Azizah dari Kudus. Beliau punya usaha kerupuk kulit yang berbahan baku dari kerbau. Betul. Tadi nama usahanya apa? HM Luhur ya. Ya, pokoknya nanti kita cantumin lah ya. Kita cantumin ya nama usahanya dan nomornya ya. Betul, kalau ada yang mau pesan. Terima kasih Pak Bu Mantap sudah mau mendengarkan kita kurang lebih setengah jam mungkin ya. Iya, setengah lebih. Lebih ya. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, semoga bahagia-bahagia selalu. Iya. Semoga yang mendengarkan podcast Pensiun Berkarya banyak uangnya. Amin. Cuan. Titip salam buat keluarga. Sehat selalu semuanya dan selalu jaga protokol kesehatan walaupun sekarang udah mulai ramai lagi ya. Jangan lupa selalu pakai masker. Iya nih. Ya. Oke, baik Pak Bu Mantap, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam tiada kata pensiun untuk berkarya.